Kalian, kita sudah menunggu selama 5 menit. Kita akan mulai webinar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara webinar sosialisasi peningkatan dan perluasan akses pembiayaan syariah pada BMT atau IKMS melalui PIP dan LPDB. Alhamdulillah telah hadir di antara kita Bapak Ahmad Juwaini, Direktur Keuangan Sosial Syariah KNKS. Kemudian juga dua orang narasumber kita. Saya akan menyapa Bapak Ari Deki Hartanto, bisa dipanggil Pak Deki ya, Kepala Divisi Penyaluran Pembiayaan 1 PIP. Kemudian telah hadir juga Bapak Ridho Arifin. Salam kenal Pak Ridho. Kita baru ketemu nih Pak ya. Senang bisa hadir di acara ini Pak. Pak Ridho Arifin adalah Kepala Divisi Pembiayaan Syariah 2 LPDB. Nah, tanpa berpanjang kalam, maka kami akan memberikan kesempatan pertama kali kepada Bapak Ahmad Juwaini untuk memberikan keynote speech atau sambutannya pada acara webinar hari ini. Saya persilakan Pak Ahmad Juwaini. Baik, terima kasih Pak Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Amin. Yang kami hormati para pembicara, yang pertama Bapak Ari Deki Hananto, Kepala Divisi Penyaluran Pembiayaan 1 Pusat Investasi Pemerintah. Yang kami hormati juga Bapak Ridho Arifin, Kepala Divisi Pembiayaan Syariah 2, Lembaga Pengelola Bantuan Dana Bergulir, Kementerian Koperasi dan UMKM. Yang kami hormati juga Bapak Bagus Aryo, Deputi Direktur Lembaga Keuangan Mikro Syariah KNKS, yang pada kesempatan kali ini bertindak juga selaku moderator. Juga yang kami hormati para peserta webinar yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat Rahman dan Rahimnya, kita pada siang hari ini bisa hadir untuk mengikuti webinar ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membukakan kita kepada jalan kebenaran, di mana salah satunya adalah terkait keuangan syariah ini. Bapak dan Ibu para peserta webinar, Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, atau Institusi Keuangan Mikro Syariah atau IKMS, memiliki peran yang strategis karena mendedikasikan layanannya untuk segmen yang saat ini masih belum banyak tersentuh oleh perbankan, yaitu usaha ultramikro dan mikro, yang merupakan 98,7% dari usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. Selain itu, usaha mikro disebut sebagai tulang punggung perekonomian nasional karena berkontribusi terhadap penyerapan 109,84 juta tenaga kerja atau 89,04% dari total tenaga kerja, dan ikut menyumbang 37,35% dari PDB di tahun 2019. Bapak Ibu sekalian, BMT pada umumnya selain memiliki kekhasan, juga memang memiliki keterbatasan khususnya dalam menghimpun dana karena mayoritas anggotanya adalah UMKM. Oleh karena itu, ketika suatu BMT akan meningkatkan volume usahanya agar lebih banyak lagi usaha mikro dan kecil yang bisa mendapatkan pembiayaan, atau nominal pembiayaan untuk setiap satuan anggotanya itu bisa lebih besar, tentu saja membutuhkan dukungan pendanaan dari pihak luar.
Sumber pendanaan dari pihak luar merupakan hal yang lazim. Sumber pendanaan dari luar anggota bisa dari BMT yang lain, Bank Umum Syariah, atau lembaga-lembaga pembiayaan, baik milik pemerintah ataupun swasta. Bapak dan Ibu peserta webinar, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS, hadir sebagai katalisator dalam upaya mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Terkait dengan hal tersebut, maka KNEKS menjadi katalisator untuk meningkatkan peran BMT atau IKMS untuk lebih banyak menjangkau pengusaha mikro yang belum bisa mengakses perbankan. Salah satu bentuk katalisasinya adalah dengan fasilitasi terhadap pihak-pihak yang dapat mendukung pendanaan usaha mikro dan ultramikro melalui BMT atau IKMS. Bapak dan Ibu peserta webinar, selain dukungan sumber pendanaan bagi BMT yang menjadi program kami di KNKS, pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan sekilas program lain untuk penguatan BMT dan IKMS, diantaranya program BMT atau IKMS 4.0, yaitu Digital Transformation and Sustainability. Program ini diantaranya berbentuk sosialisasi dan pelatihan untuk menjadikan BMT terdigitalisasi. Digitalisasi kami pandang sebagai prime mover bagi peningkatan kualitas BMT secara menyeluruh. Dari sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini, telah menghasilkan 370 BMT yang terdigitalisasi. Selain itu juga kami telah melakukan beberapa kajian, seperti kajian tentang manajemen risiko IKMS, lembaga penjaminan simpanan IKMS, dan berbagai program lainnya dalam rangka mengembangkan dan memperkuat institusi keuangan mikro syariah. Bapak dan Ibu peserta webinar, alhamdulillah bersama kita melalui Zoom ini telah hadir perwakilan dari 2 badan layanan umum atau BLU yang juga sekaligus akan menjadi pembicara, yang insya Allah akan menjadi bagian dari solusi untuk meningkatkan kapasitas BMT dalam meningkatkan volume usahanya. 2 lembaga tersebut adalah PIP dan LPDB. Terkait apa itu PIP dan LPDB, serta bagaimana kerjasama yang dapat dilakukan, insya Allah akan dipaparkan oleh kedua pembicara tersebut. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang tinggi kepada para pembicara dan juga moderator. Semoga kegiatan ini juga menjadi bagian amal soleh kita, amal kebaikan kita di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian, selamat berwebinar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ahmad Juwani atas sambutannya. Tadi Pak Ahmad Juwani sudah jelaskan ke kita beberapa program kegiatan dilakukan oleh KNKS terkait dengan BMT ataupun institusi keuangan mikro syariah. Kalau kami menyebut institusi keuangan mikro syariah, IKMS itu dalamnya terdapat BMT, KSPPS, LKMS, dan juga BTM dan sebagainya. Jadi satu berikut juga sebetulnya dengan BPRS masuk ke dalamnya. Tapi hari ini insya Allah kita mengundang teman-teman dari BMT, KSPPS, LKMS, dan BTM. Baik, kita akan memulai sebentar lagi, tapi sebelumnya izinkan saya menjelaskan beberapa hal. Yang pertama tadi ingin sedikit menambahkan dari yang dikatakan oleh Pak Ahmad Juwani bahwa kami juga melakukan kegiatan digitalisasi IKMS. Pak Ahmad tadi sudah menyatakan sekitar 370 lembaga keuangan mikro syariah, BMT dan KSPPS sudah terdigitalisasi dengan baik. Dan ini juga informasi juga untuk Pak Ridho dan Pak Deki bisa meningkatkan tata kelola dari lembaga tersebut ya, karena memang sudah bisa mengurangi fraud-nya, manajemen lebih baik, kemudian mereka terkait dengan pembukuan juga sudah secara sistem Pak ya. Jadi tinggal input, nanti di akhir bulan sudah keluar pembukuan maupun di akhir tahun. Jadi ini sudah sama sistemnya dengan perbankan Bapak Ibu sekalian. Nah ini insya Allah program yang kami lakukan dan kami memberikan secara cuma-cuma core sistemnya. Karena ini merupakan bagian dari program prioritas nasional. Target kami
pada akhir 2024 atau 2023 akan ada 500 BMT atau IKMS yang terdigitalisasi. Sekarang sudah sekitar 370 ya. Jadi insya Allah sedikit lagi kita akan kejar ke sana. Yang pertama. Yang kedua adalah berdasarkan rapat pleno KNKS yang dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Presiden, itu Bapak Kiai Ma'ruf Amin. Beliau juga menjadi Ketua Harian KNKS. Beliau menyatakan salah satu poin penting peningkatan dari BMT adalah peningkatan pembiayaan syariah kepada IKMS. Nah, adalah pada hari ini, jadi kami mengundang Pak Deki dan Pak Ridho agar bisa menjelaskan mengenai akses dan juga mekanisme pembiayaan syariahnya, karena ini merupakan salah satu dari rapat pleno KNKS yang dihadiri oleh kementerian lembaga anggota KNKS. Di sana Bapak Wapres menyatakan langsung ya, perlunya peningkatan pembiayaan syariah, karena tadi dikatakan oleh Pak Ahmad, apabila kita memberikan pembiayaan kepada BMT, IKMS, dan juga LKMS, maka akan langsung ke UMK. Kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kok tanpa panjang kalam lagi, saya akan memberikan pertama kali kepada Pak Deki ya, Bapak Ari Deki Hartanto, Kepala Divisi Penyaluran Pembiayaan 1 PIP. Nah, waktunya sekitar 30 menit, Pak Deki, untuk menjelaskan terkait dengan mekanisme di PIP. Monggo, Pak Deki. Baik, terima kasih Pak Bagus Arya atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ahmad Juwaini, Pak Bagus Aryo, dan seluruh jajaran pimpinan dan keluarga besar KNKS. Kemudian Pak Ridho Arifin dari LPDB, serta Bapak Ibu dari BMT dan IKMS yang sudah hadir dalam acara webinar pada siang hari ini. Kami dari Pusat Investasi Pemerintah pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada PIP untuk bisa ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan sektor keuangan dan ekonomi syariah. Di siang hari ini mungkin pertama-tama kami akan menyampaikan, mohon izin kami akan share. Baik, mohon izin Pak, apakah sudah bisa terlihat dengan baik? Sudah terlihat, jelas Pak, jelas. Bisa dibuat full screen ya, Pak Deki. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi kami dari Pusat Investasi Pemerintah menjalankan program pemerintah yang saat ini adalah pembiayaan ultramikro yang ditujukan bagi para pelaku usaha mikro level terbawah atau yang sering kami sebut sebagai pelaku usaha ultramikro. Nah, dalam penyalurannya kami tentunya bekerja sama dengan lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan mikro syariah. Nah, kalau kita lihat dari konfigurasi UMKM di Indonesia dengan terbitnya PP nomor 7 tahun 2021 di mana kriteria aset dan omset itu mengalami penyesuaian, konsekuensinya adalah jumlah pelaku usaha mikro menjadi semakin banyak proporsinya gitu. Jadi usaha mikro saat ini sekitar 63 juta atau mungkin 64 juta lebih, dan ini menjadi sasaran potensial dari pembiayaan di level mikro. Nah, oleh karena itu pemerintah sangat concern termasuk juga untuk sektor keuangan syariah. Kenapa ini harus disupport oleh pemerintah? Karena memang dari sisi karakteristik usahanya, para pelaku usaha mikro, terlebih di level ultramikro itu masih belum memiliki legalitas yang mencukupi atau memadahi, dan skala usaha mereka masih terbatas, sehingga akan mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari Bapak Ibu dari lembaga keuangan non perbankan atau lembaga keuangan bukan bank untuk bisa mendukung pengembangan usaha dari para pelaku usaha mikro tersebut.
Kemudian kami di Pusat Investasi Pemerintah adalah sebuah badan layanan umum, Bapak Ibu, di bawah Kementerian Keuangan. Jadi kami mendapatkan tugas untuk melakukan koordinasi pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebenarnya secara umum UMKM, namun demikian untuk sampai dengan saat ini kami masih fokus pada program pembiayaan bagi usaha mikro level terbawah atau usaha ultramikro dengan program pembiayaan ultramikro atau pembiayaan UMI. Kemudian pembiayaan ultramikro ini mungkin dari yang hadir di sini saya lihat ada beberapa yang sudah menjadi penyalur pembiayaan UMI, tapi sebagian besar mungkin semoga belum pernah memperoleh materi mengenai pembiayaan UMI, jadi kami mengulang kembali. Jadi pembiayaan ultramikro ini merupakan pembiayaan dengan plafon yang tidak terlalu besar, Bapak Ibu. Jadi hanya maksimal 20 juta per pelaku usaha dan diutamakan untuk para pelaku usaha yang belum bisa mengakses program pembiayaan dari perbankan. Kemudian kalau dari pemerintah syaratnya sangat simple. Jadi hanya yang penting memiliki NIK karena nanti akan dicatatkan di sistem informasi. Dan tidak sedang menerima kredit program pemerintah, khususnya kredit usaha rakyat. Jadi tidak boleh sedang bersamaan menerima KUR, ataupun sebaliknya. Jadi yang sedang menerima pembiayaan UMI tidak boleh juga untuk mengakses pembiayaan KUR. Kemudian untuk mencapai tujuan tadi, mengakomodir pelaku usaha mikro yang belum bankable, maka dalam penyaluran pembiayaan UMI ini, kami dari PIP bekerjasama dengan lembaga keuangan bukan bank, termasuk lembaga keuangan bukan bank syariah. Misalnya KSPPS, kemudian LKMS, dan tadi mungkin sempat disebutkan Pak Bagus kalau yang hadir juga dari BPRS, namun demikian karena peraturan di pembiayaan ultramikro ini masih belum mengakomodir perbankan, jadi kami belum bisa mengakomodir pembiayaan kepada BPRS. Jadi untuk saat ini adalah KSPPS, BMT, BTM, dan LKMS. Kriterianya sendiri secara umum adalah nanti kami jelaskan secara lebih detail di slide selanjutnya. Jadi yang penting adalah memiliki pengalaman untuk membiayai UMKM minimal 2 tahun, kemudian memiliki kesehatan dan kinerja yang baik, dan nanti memiliki sistem yang terkoneksi dengan SIKP UMI. Tentunya ini sejalan dengan tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Bagus bahwa dari KNIKS juga ada program digitalisasi, tadi 370 LKS ya Pak Bagus, lembaga keuangan syariah yang sudah digitalisasi. Jadi ini sangat sejalan karena ketika nanti lembaga keuangan syariah ini memiliki sistem, maka nanti insya Allah bisa dikoneksikan dengan sistem yang ada di PIP Kementerian Keuangan yang dinamakan Sistem Informasi Kredit Program Ultramikro atau SIKP UMI. Kami lanjutkan. Pembiayaan UMI sendiri tujuannya adalah untuk menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat. Kenapa mudah dan cepat? Karena memang karena tadi pelaku usaha yang disasar adalah yang tidak atau belum bisa mengakses pembiayaan perbankan, sedangkan selama ini secara umum pembiayaan dari perbankan itu memerlukan persyaratan yang lebih rigid, maka ketika bekerjasama atau disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank, diharapkan pembiayaan ini bisa lebih mudah dan cepat diakses oleh para pelaku usaha. Dengan adanya pembiayaan itu diharapkan juga jumlah wirausahawan yang bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah bisa terus bertambah. Pola penyaluran UMI sendiri bisa kepada individu ataupun juga melalui kelompok. Nah, yang kelompok ini biasanya melalui skema Gramin, di mana ibu-ibu itu berkelompok, mereka tinggal di lokasi yang berdekatan dan membentuk satu kelompok dan nanti mengakses pembiayaan secara bersama-sama. Kemudian salah satu karakteristik dari pembiayaan UMI sendiri adalah juga adanya program pendampingan yang diwajibkan kepada para penyalur. Jadi para penyalur diharapkan juga memberikan pendampingan, diwajibkan memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha yang menerima pembiayaan dengan harapan di level usaha yang sangat mikro ini, kemungkinan usahanya tidak stabil, kemudian berhenti itu sangat besar, sehingga diharapkan dengan adanya pendampingan, keberlanjutan usaha bisa menjadi
lebih bisa ditingkatkan dan juga bisa meningkat skala usahanya. Kemudian skema penyaluran pembiayaan UMI sendiri untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian, kami dari BIP tidak langsung menyalurkan kepada pelaku usaha, melainkan kami bekerjasama dengan lembaga keuangan bukan bank, termasuk lembaga keuangan bukan bank syariah. Nah, untuk Bapak Ibu yang hadir saat ini, nanti bisa diakomodir di kelompok lembaga keuangan bukan bank yang tidak terafiliasi oleh pemerintah. Dalam hal ini dianggap sebagai kepemilikan swasta. Nah, melalui kerjasama ini nanti lembaga keuangan bukan bank, KSPPS, kemudian LKMS itu akan memperoleh pinjaman pembiayaan dari PIP untuk kemudian diterus pinjamkan atau diteruskan kepada para pelaku usaha yang ada di wilayah kerjanya masing-masing. Nah, kemudian kami juga memiliki kerjasama dengan lembaga keuangan yang terafiliasi pemerintah, misalkan PNM dan Pegadaian, itu tentunya untuk mengakomodir wilayah-wilayah yang untuk saat ini itu kami belum memiliki mitra yang sifatnya non-afiliasi pemerintah. Jadi kami mendorong semakin banyak lembaga keuangan bukan bank yang tidak terafiliasi oleh pemerintah, yang tidak terafiliasi dengan pemerintah untuk bisa melayani masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Oleh karena itu nanti apabila di kesempatan ini Bapak Ibu ada yang berminat, mungkin nanti bisa mengajukan permohonan dengan prosedur yang nanti kami akan jelaskan. Nah, kemudian dari kerjasama nanti tentunya kami melalui sistem akan melakukan validasi data penerima pembiayaan atau data debiturnya. Jadi nanti dengan berdasarkan NIK yang Bapak Ibu kirimkan kepada kami, nanti kami akan cek ke database di Kementerian Dalam Negeri. Dan juga kami cek apakah yang bersangkutan sedang menerima KUR atau tidak. Nah, kemudian apabila lolos, maka nanti bisa berhak untuk mendapatkan pembiayaan ultramikro. Demikian sekilas mengenai skemanya, kami lanjutkan. Nah, tadi kami sempat menyinggung mengenai kewajiban pendampingan yang harus dilakukan oleh penyalur kepada para pelaku usaha. Nah, pendampingannya bermacam-macam, diutamakan adalah memang bagaimana memberikan pendampingan di sisi usaha. Namun demikian, tentunya Bapak Ibu sudah memiliki, Bapak Ibu di institusi keuangan syariah tentunya sudah memiliki mekanisme pendampingan yang sifatnya rutin, misalkan pengawasan mengenai kedisiplinan pembayaran cicilan dan lain sebagainya. Dan itu bisa digunakan dan bisa diinovasikan atau ditambah dengan pemberian pendampingan yang lainnya. Nanti dari PIP juga akan siap memberikan pelatihan dan juga pendampingan kepada para AO atau juga pelatihan-pelatihan tambahan kepada para pelaku usaha yang menerima pembiayaan melalui Bapak Ibu sekalian. Sedikit gambaran Bapak Ibu mengenai penyaluran pembiayaan UMI saat ini sudah menjangkau di seluruh wilayah Indonesia jadi sejak tahun 2017 sampai saat ini terakhir data per 28 Februari kami sudah menyalurkan kepada 7,5 juta debitur, di mana 47% diantaranya itu merupakan penerima pembiayaan syariah dengan total penyaluran 26,7 triliun. Nah, yang menarik dari pembiayaan UMI ini Bapak Ibu karena karakteristiknya adalah untuk masyarakat yang level sangat mikro atau ultramikro, maka 95% dari penerimanya adalah perempuan. Nah, ini juga sangat menarik dan merupakan menjadi salah satu program pemerintah untuk pemberdayaan perempuan. Nah, dari sisi pembiayaan syariah sendiri, Bapak Ibu, dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan dan di grafik yang di atas ini, apabila kita lihat di tahun 2022 kami menyalurkan skema syariah mencapai 4,1 triliun dan diharapkan di tahun ini akan terus meningkat. Mungkin ini yang Bapak Ibu dari
institusi keuangan syariah mungkin yang ingin diketahui terkait dengan bagaimana menjadi penyalur apabila ingin bekerja sama dengan kami. Nah, jadi kriteria yang harus dipenuhi sebagai calon penyalur pembiayaan ini adalah tentunya berstatus LKBP, sehingga tadi kami sampaikan mohon maaf untuk saat ini kami belum bisa mengakomodir BPRS karena masuk kategori perbankan, sehingga harus memang berstatus LKBP, jadi LKMS, KSBPS. Kemudian memiliki pengalaman setidaknya menyalurkan pembiayaan UMKM minimal 2 tahun, kemudian memiliki kesehatan dan kinerja yang baik yang ditunjukkan antara lain dari tingkat non-performing finance-nya kurang dari 5% dan gearing ratio-nya kurang dari 10 kali. Kemudian nanti sudah memiliki sistem yang nanti bisa dikoneksikan dengan sistem di kami atau yang disebut dengan SIKP Umi. Selanjutnya nanti kami harapkan juga memiliki kapasitas pendampingan kepada debitur dibuktikan dari adanya account officer yang bisa diberikan tugas untuk melakukan pendampingan kepada debitur. Dan yang lainnya adalah untuk institusi keuangan yang sudah memiliki kewajiban untuk laporan keuangannya diaudit, maka laporan keuangannya harus diaudit dengan minimal opini wajar dengan pengecualian. Nah, untuk lembaga keuangan yang belum memiliki kewajiban untuk diaudit, maka cukup laporan keuangan hasil pemeriksaan pengawas. Kemudian pembiayaan yang kami berikan dari PIP kepada LKBP Syariah itu plafonnya nanti kami sesuaikan sesuai dengan kapasitas penyaluran. Nah, kapasitas penyaluran itu nanti kami akan lihat dari track record histori penyaluran yang sudah ada di 2 tahun terakhir dengan plafon sampai dengan 20 juta. Kemudian pinjaman kami nanti dari PIP kepada Bapak Ibu maksimal tenornya 36 bulan. Kami juga akan memberikan grace period untuk pembayaran cicilan pokok selama 6 bulan. Nah, yang fitur utama dari pembiayaan kami adalah kami mensyaratkan jaminan utama itu adalah fidusia piutang lancar, Bapak Ibu. Jadi kami tidak meminta jaminan fixed asset, jadi kami meminta jaminan itu fidusia piutang lancar. Jadi piutang lancar yang sudah Bapak Ibu miliki kepada anggota atau debitur atau nasabah Bapak Ibu sekalian yang lancar itu nanti akan dijaminkan kepada kami dan diikat dengan hak fidusia. Kemudian untuk pembiayaan di atas 1 miliar itu secara umum kami kenakan jaminan tambahan cash collateral 10%. Kemudian pencairannya dari kami kepada Bapak Ibu itu bertahap maksimal 6 bulan. Jadi kenapa dibuat bertahap? Karena kami menginginkan uang itu dapat terserap secara optimal dan tidak ngendon di satu rekening. Oleh karena itu kami nanti meminta komitmen Bapak Ibu berapa kapasitas penyaluran selama 1 bulan. Maka itu yang dicairkan terlebih dahulu. Setelah 80% terpenuhi dari pencairan pertama tersebut, maka baru boleh mengajukan pencairan tahap berikutnya. Jadi ini diharapkan dengan seperti ini, maka dana yang diberikan oleh PIP itu bisa dengan efektif tersalur kepada para pelaku usaha mikro. Kemudian penyalurannya langsung dari Bapak Ibu di institusi keuangan syariah langsung kepada para pelaku usaha. Kemudian diusahakan pencairan dana ke debitur menggunakan uang elektronik, nanti akan diatur pentahapannya di akad pembiayaan antara PIP dengan Bapak Ibu. Kemudian angsurannya nanti bulanan dengan bagi hasil dengan akad mudharabah muqayyadah dengan bagi hasilnya nanti maksimal setara 4% efektif. Nah, bagi hasil dari pembiayaan PIP kepada Bapak Ibu itu nanti akan dipengaruhi oleh sebagian besar adalah seberapa besar margin dari Bapak Ibu kepada anggota atau kepada para pelaku usaha atau pada nasabah. Semakin kecil margin yang Bapak Ibu kenakan kepada debitur, itu maka PIP akan bisa mempertimbangkan tarif layanan atau bagi hasilnya itu menjadi lebih rendah dari setara 4% efektif. Untuk beberapa KSPPS yang sudah bekerja sama dengan kami, itu sudah ada yang tarifnya
setara 3,75, ada yang sampai 3,5. Bahkan untuk yang skema NU, skema yang kerjasama dengan KSPPS di bawah koordinasi PBNU, itu kami memberikan tarif khusus 1%. Kami lanjutkan, mungkin ini nanti Bapak Ibu bisa pelajari, mungkin nanti bisa dibantu oleh Sekretariat KNIKS untuk bisa di-share kepada Bapak Ibu mengenai persyaratan detailnya. Nah, untuk persyaratan detail ini Bapak Ibu, itu kami sudah fasilitasi melalui e-proposal. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tadi ada syarat utamanya paling tidak NPL-nya kurang dari 5, kemudian sudah punya pengalaman 2 tahun, punya sistem yang sudah memadai gitu ya. Itu Bapak Ibu tertarik untuk mengajukan permohonan menjadi penyalur, maka Bapak Ibu bisa langsung login ke e-proposal melalui website eproposal.umi.id. Nanti di sana ada daftar, Bapak Ibu bisa langsung mendaftarkan dan melengkapi dokumen-dokumen yang akan diperlukan. Jadi nanti ada dokumennya secara bertahap, dokumen dasar dulu yang untuk men-screening kelayakan dari syarat-syarat utamanya. Nanti apabila masuk atau lolos, nanti kami akan berikan notifikasi, baru kemudian Bapak Ibu melengkapi dengan dokumen-dokumen detail lainnya. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu menyiapkan semua dokumen di awal, tapi secara bertahap. Jadi ini Bapak Ibu dari beberapa upaya kami bekerjasama dengan KSPPS, kemudian LKMS selama ini, ada beberapa hal yang menjadi tantangan Bapak Ibu, yang mungkin nanti bisa menjadi sharing untuk Bapak Ibu sekalian ketika nanti akan mengajukan permohonan menjadi penyalur. Yang pertama, dari aspek legalitas Bapak Ibu, kami masih menemui banyak dokumen-dokumen legalitas yang belum dimiliki, seperti nomor induk berusaha. Kemudian kalau dia koperasi itu belum ada penilaian kesehatan dari Dinas Koperasi atau Kementerian Koperasi. Kemudian ketika ada pergantian pengurus misalkan, itu sesuai dengan peraturan itu seharusnya harus didaftarkan ke Kemenkumham. Namun demikian banyak juga yang belum mendaftarkan ke Kemenkumham. Kemudian dari sisi kinerja pembiayaannya tentunya karena syaratnya NPL kurang dari 5, ternyata masih banyak yang NPF-nya lebih dari 5%, sehingga terkendala untuk bisa mengajukan permohonan. Kemudian ketika kami lihat lebih lanjut, kenapa kok NPF-nya itu lebih dari 5 atau tinggi sekali, karena memang ternyata mereka belum memiliki SOP untuk bagaimana merestruk pembiayaan, sehingga pembiayaan itu akan terus menumpuk dan tanpa adanya upaya untuk menurunkan NPF tersebut. Kemudian dari sisi governance, tadi yang kami sempat sampaikan, ada koperasi yang belum atau LKMS yang belum laporan keuangannya belum diaudit. Kemudian dari sisi layanan, ketika kami dari PIP itu menanyakan apakah ketika memperoleh dana dari PIP, apakah bisa nanti marginnya diturunkan, bagi beberapa yang tidak bisa menurunkan margin itu akan menjadi kesulitan bagi kami untuk memprioritaskan pembiayaan, karena memang tujuan dari pembiayaan ultramikro ini ketika PIP memberikan pembiayaan dengan tarif yang rendah, maka diharapkan Bapak Ibu dari lembaga keuangan syariah itu bisa memberikan pembiayaan dengan margin yang murah juga kepada para nasabahnya. Oleh karena itu, biasanya kami akan menanyakan apakah dengan kami memberikan pembiayaan dengan tarif yang murah ini, apakah Bapak Ibu memiliki komitmen untuk bisa memberikan produk pembiayaan dengan tarif yang lebih rendah lagi daripada produk existing ya sebelum bekerja sama dengan kami. Kemudian kami juga menanyakan apakah kiranya bisa dimungkinkan ada produk khusus pembiayaan UMI. Kenapa ini penting? Karena kami sering mendapatkan pertanyaan dari pembina kami, termasuk juga Bapak Ibu di anggota Dewan, karena masyarakat tidak tahu adanya pembiayaan UMI karena disalurkan menggunakan pembiayaan yang existing dari lembaga keuangan. Oleh karena itu,
mulai tahun kemarin kami mencoba mendorong kemungkinan lembaga keuangan syariah itu yang bekerja sama dengan kami itu membuat produk khusus yang memiliki nama UMI gitu, supaya masyarakat tahu bahwa ini adalah menjadi bagian dari program pemerintah, yaitu pembiayaan UMI. Kemudian dari sisi aspek kinerja, terkadang ada juga yang secara permodalan tidak bagus gitu ya. Jadi net working capital-nya tidak cukup. Jadi antara aset lancar dengan kewajiban lancarnya itu hanya selisih sedikit sekali, sehingga secara teoritis untuk mendapatkan pembiayaan itu menjadi sangat terbatas. Kemudian karena tadi ada kewajiban pemenuhan jaminan menggunakan piutang lancar fidusia, kami juga banyak menemui ternyata banyak lembaga keuangan yang tidak memiliki kecukupan portofolio piutang lancar. Bisa jadi karena mereka lebih banyak menyalurkan piutang di atas 20 juta. Sehingga piutang lancar yang di bawah 20 juta sangat terbatas untuk dijadikan sebagai jaminan piutang fidusia. Jadi mungkin itu beberapa catatan kami dari pengalaman kerjasama dengan beberapa lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, Pak Bagus. Apabila Bapak Ibu nanti ada pertanyaan lebih lanjut, kami juga memiliki kontak center dan call center, kami persilahkan. Dan nanti kalau memang Bapak Ibu ingin bertanya langsung, nanti kami akan share nomor HP kami di chat sebelum acara ini berakhir. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kami persilahkan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki atas paparannya. Ini ada beberapa hal yang saya catat Pak ya. Pertama, untuk teman-teman semua yang hadir pada webinar ini, digitalisasi menjadi syarat ya Pak ya. Karena nanti akan terhubung dengan SIKP, Sistem Informasi Kredit Program. Jadi memang mudah-mudahan dan webinar ini juga mendorong teman-teman semua untuk secepatnya hijrah ya, jadi digital. Karena ini menjadi prasyarat untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari PIP. Dan juga lembaga keuangan bukan bank, alhamdulillah kita LKBB semua, BPRS belum ada Pak. Pak Diki yang hadir pada hari memang kita nggak mengundang, tapi definisi kami IKM itu memang masuk ke dalam BPRS juga. Ya, baik. Kemudian ada pendampingan, nah ini penting nih, bahwa nanti penyalur juga memberikan pendampingan. Jadi tidak hanya diberikan pembiayaan kemudian dilepas, tapi juga ada tanggung jawab untuk mendampingi legalitas. Beberapa teman mungkin legalitasnya masih belum terbangun ya, masih belum ada NIK-nya, nomor induk koperasi dan sebagainya. Ini jadi penting untuk kita segera mengurus legalitasnya dan kemudian NPF-nya di bawah 5%. Kurang lebih itu yang tadi saya bisa catat. Selanjutnya kita akan ke narasumber yang kedua dengan Bapak Ridho Arifin sebagai Kepala Divisi Pembiayaan Syariah 2 LPDB. Nanti tanya jawabnya akan kita buka setelah selesai semua presentasinya. Monggo, silakan Pak Ridho untuk presentasi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Pak Ahmad Joani, kemudian Pak Bagus dan Pak Deki, dan seluruh partisipan webinar pada hari ini. Izinkan kami dari LPDB untuk bisa menyampaikan beberapa aspek yang perlu diperhatikan di dalam atau mendapatkan akses pembiayaan dari kami. Saya share screen ya Pak ya. Monggo Pak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa LPDB adalah salah satu bagian dari BLU pemerintah ya, di bawah Satuan Kerja Kementerian Koperasi. Tapi kami juga selalu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk aspek-aspek keuangannya,
tetapi tidak pernah lepas untuk selalu berkoordinasi dengan bina teknis kami, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM. Perlu juga kami sampaikan dari ya mungkin lebih dari 10 tahun kami berdiri, penyaluran kami kepada mitra-mitra kami itu sudah mencapai 15,9 triliun di 34 provinsi dengan penyaluran kepada mitra lebih dari 3.000. Dan untuk pola syariah sendiri, perlu juga kami sampaikan, kami telah menyalurkan hampir 4,4 triliun. Dan itu baru berjalan mungkin efektif 2-3 tahun ke belakang, hampir sekitar 27%. Dan tentu saja ini jadi cambuk buat kami untuk bisa meningkatkan portofolio penyaluran dengan skema syariah. Dan bisa kita juga lihat bahwa penyaluran itu terbesar di Provinsi Jawa Tengah, kemudian diikuti oleh Jawa Timur dan Provinsi Banten. Jadi saat ini juga memang aspek-aspek penyaluran kepada koperasi itu sekarang kita memang memberikan pembiayaan hampir 100% kepada koperasi, Pak. Dulu kita pernah memberikan pembiayaan kepada BPR atau BPRS, kemudian juga kepada modal ventura, atau bahkan kepada lembaga keuangan seperti multi-finance. Tapi semenjak zaman Pak Teten, selaku Menteri Koperasi, penyaluran LPDB itu 100% kepada koperasi. Sehingga ini jadi peluang sebenarnya buat kita semua untuk sama-sama bisa mendapatkan akses dari LPDB. Selain itu juga perlu disampaikan oleh kami bahwa sampai dengan bulan Maret kemarin, dari target 900 miliar penyaluran untuk pembiayaan syariah, kami baru menyalurkan sebesar 100 miliar. Artinya masih tersisa room yang cukup besar untuk koperasi-koperasi bisa mendapatkan akses dari kami. Selain kepada KSP, kalau PIP mungkin lebih segmented ya, untuk ultramikro, untuk group lending dan model-model pembiayaan seperti Grameen Bank gitu kan ya. Kalau untuk kami memang lebih variasi pembiayaannya bisa lebih banyak gitu. KSPPS, BMT dengan atau koperasi simpan pinjam misalnya, memang sekarang agak sedikit terkendala oleh moratorium dari kementerian terkait dengan izin dan segala macam. Makanya kemudian dalam beberapa tahun kebelakangan juga kita bisa memberikan pembiayaan kepada koperasi produsen, koperasi sektoril lah, gitu ya, koperasi non simpan pinjam lah seperti itu. Jadi ini salah satu bentuk bagaimana kemudian eksistensi koperasi sebagai salah satu bagian dari pelaksana eksekutor di lapangan untuk membangkitkan ekonomi itu bisa terasa itu. Contohnya saja misalnya di Bandung atau di Ciwidey, kita bekerja sama dengan salah satu koperasi sektor pangan gitu. Koperasi sektor pangan, kita bantu mereka untuk proses pembiayaan kepada para petani-petaninya. Tapi kemudian aspek benar, PIP itu benar banget bahwa ada proses pendampingan yang dilakukan oleh kolaborasi bersama dengan pihak-pihak lain, itu bisa menghasilkan efek yang baik. Sampai kemudian off-taker-nya juga kita bisa bantu untuk dikolaborasikan. Sehingga kemudian terbangunlah sebuah ekosistem yang holistik, yang menyeluruh itu terhadap pembangkitan ekonomi umat. Sama halnya misalnya ketika kita juga punya
mitra di daerah Malang gitu misalnya. Ya saat kemudian semua orang, para produsen sapi perah itu mengalami kesusahan akibat wabah PMK gitu. Ya, kemudian kita hadir untuk bisa memberikan bantuan-bantuan, termasuk kemudian adalah bantuan modal untuk membantu para petani-petani peternak sapi perah untuk bisa mendapatkan akses modal melalui koperasi. Jadi ini jadi apa? Jadi keinginan kami untuk bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder koperasi, baik sektor simpan pinjam maupun sektor non simpan pinjam. Nah, perlu juga kami sampaikan bahwa di LPDB itu kita punya slogan nih Pak, sukses gitu kan. Jadi bahwa dalam penyaluran kita tuh harus sukses. Bahwa penyaluran itu harus bisa dinikmati oleh semua lapisan stakeholder yang terlibat. Juga yang tidak kalah penting adalah sukses kemanfaatannya itu loh. Jadi apa yang kita salurkan kepada koperasi, apa yang kemudian kita salurkan kepada BMT kemudian IKMS itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga kemudian target yang diberikan kami juga misalnya adalah target berapa jumlah masyarakat yang kemudian bisa merasakan manfaat dari kehadiran LPDB. Di 2 atau 3 tahun kebelakangan juga kami bisa menyalurkan kepada koperasi karyawan nih Pak. Jadi koperasi karyawan yang kemudian mempunyai bisnis model yang punya competitive advantage itu bagus, itu bisa kita biayain. Kan banyak sekali ya sebenarnya, misalnya koperasi karyawan punya bisnis pengadaan di holding companies-nya gitu kan. Ya, jadi itu termasuk yang bisa kita biayai. Makanya kemudian skema penyaluran kita itu bisa diberikan kepada koperasi sektorial maupun koperasi simpan pinjam. Khusus untuk koperasi simpan pinjam itu kemudian disalurkan pada anggota. Nah, syarat-syarat untuk mendapatkan pembiayaan dari LPDB sebenarnya tidak banyak berbeda lah dengan syarat-syarat di tempat lain. Dan satu misalnya berbadan hukum koperasi, kemudian juga memiliki sertifikat NIK, kemudian jelas memiliki usaha produktif. Jadi kita nggak bisa masuk ke sektor konsumtif, ya. Jadi kita jelas masuk kepada usaha-usaha atau koperasi-koperasi yang anggotanya memiliki usaha produktif, kemudian status kantor jelas, kemudian memiliki riwayat pengembalian kategori lancar pada fasilitas sebelumnya. Untuk modal kerja kita bisa memberikan maksimal 5 tahun, kemudian untuk kredit untuk pembiayaan modal investasi bisa kita berikan maksimal 10 tahun. Kita juga memberikan model atau memberikan pembiayaan kepada koperasi-koperasi atau BMT yang punya keinginan untuk misalnya merenovasi gedung kantornya gitu. Atau misalnya kalau koperasi punya toko atau minimarket gitu, renovasi misalnya untuk mempercantik atau menjadikan tokonya itu lebih kekinian, itu juga bisa kita support gitu. Atau misalnya kepada koperasi karyawan yang kemudian punya ses atau punya pekerjaan dari holding companies yang untuk pengadaan mobil sewa gitu.
untuk disewakan, itu mobil disewakan kepada perusahaan, kita juga bisa support. Jadi memang kita mencoba untuk lebih bisa memberikan variasi-variasi terhadap variasi-variasi pembiayaan kepada koperasi-koperasi. Untuk IR9ET bayar panen maksudnya ya, musiman itu bisa diberikan selama maksimal 2 bulan. Kemudian kita juga bisa memberikan grace period maksimal 12 bulan. Jadi ada beberapa koperasi, terutama koperasi-koperasi sektorial itu, yang memang secara skim pembiayaannya nggak mungkin itu diberikan angsuran gitu ya. Itu bisa mengganggu working capital mereka, bisa mengganggu modal kerja mereka. Sehingga dengan dasar analisa kami sebenarnya bisa diberikan model-model atau jenis-jenis pembiayaan dengan menggunakan grace period. Kemudian untuk tarif layanan untuk tujuan tertentu berdasarkan PMK 127 ini kita memberikan tarif layanan dengan tarif sebesar 3%, ya, murabah 3%, dan bagi hasil sebesar 20 berbanding 80. Tapi ini untuk tujuan-tujuan tertentu seperti PN kemarin. Tapi kalau untuk yang reguler, sektor real, bagi hasil maksimalnya ada sebesar 30%, 30 banding 70 untuk skema mudarobah atau musyarakah, dan untuk IMBT dan ijarah dan murabah itu sebesar 3% maksimal per tahun. Sedangkan untuk simpan pinjam bagi hasil maksimal sebesar 40 berbanding 60. Nah, untuk koperasi-koperasi yang ingin mengajukan kepada kami, silakan bisa melalui e-proposal, ya, bisa dicek di website kami, atau kemudian bisa datang melalui kantor ke kami. Kami juga punya 5 kantor Satgas di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Sulawesi Selatan, ya, kemudian di Medan, untuk kemudian bisa diarahkan oleh teman-teman di Satgas untuk bisa dipandu lah dalam mengirim proposal kepada kami. Ini adalah dokumen-dokumen persyaratan pengajuan seperti formulir aplikasi permohonan, akta pemberian, anggaran dasar, kemudian laporan hasil RAT, rekening kolan, kemudian laporan keuangan, KTP, perizinan koperasi, sertifikat, dan lain-lain. Jadi memang aspek yang sekarang sering menjadi concern kami terkait dengan aspek legalitas dan perizinan, ya. Ini yang memang perlu diketahui oleh teman-teman semua, Bapak Ibu semua, bahwa memang kita agak sedikit strict di sana karena terkait dengan regulator dari Kementerian Koperasi. Tapi tidak usah khawatir, kita akan coba bantu seoptimal kami untuk bisa membantu atau mendampingi Bapak Ibu semua untuk bisa melengkapi hal-hal tersebut. Jadi banyak inilah yang beredar di koperasi, di teman-teman semua, bahwa kalau udah join atau bersama dengan LPDB itu aspek-aspek legalitas, kemudian aspek-aspek hukumnya atau dokumen-dokumen terkait dengan perizinan dan segala macam itu pasti selesai, pasti comply, dan pasti beres. Jadi insya Allah akan kita coba bantu, akan kita dampingi, dan akan kita coba terus propose kepada Kementerian Koperasi untuk bisa memberikan kelengkapan dokumen legal sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, untuk jenis jaminan, memang ini jadi concern kami, ya. Dulu kami hanya fidusia sama seperti PIP, tapi setelah banyak evaluasi, kemudian banyak koperasi-koperasi bermasalah sebelum ini, akhirnya kemudian dari BPK menyampaikan bahwa memang khusus untuk LPDB dengan pengalaman historis kemarin yang terjadi, memang harus memberikan jaminan dengan collateral coverage itu 100%.
Jadi dan saat ini untuk jaminan yang bisa kami accept itu adalah jaminan fixed asset ya. Itu bisa berupa kantor koperasi atau kemudian aset milik pengurus. Ditambah kemudian dikombinasi dengan cash collateral atau kemudian untuk simpan pinjam kita juga bisa minta fidusia piutang. Nah, bagaimana kalau kolateralnya tidak bisa sampai 100% coverage-nya? Jangan khawatir Ibu dan Bapak, kami punya rekanan yaitu Askrindo Syariah dan Jam Gerinda untuk bisa mengcover selisih jaminan yang disampaikan kepada kami. Misalnya nilai Bapak Ibu semua dapat pembiayaan sebesar 1 miliar rupiah gitu misalnya. Ternyata jaminan fixed asetnya hanya sebesar 500 juta rupiah. Yang sisa 500 juta rupiah itu akan di-cover oleh lembaga penjamin, dalam hal ini misalnya Askrindo Syariah, dan kemudian Bapak dan Ibu tinggal membayar IJK kepada Askrindo Syariah, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengakses melalui barcode ini untuk menggunakan checklist persyaratan dari kami semua. Ini alur bisnis proses di kami. Dari penerimaan proposal sampai pencairan itu, kalau kemudian datanya lengkap, itu bisa kurang dari 1 bulan. Tapi memang ini dinamis, ini terkait dengan kesiapan dan kelengkapan dari Bapak Ibu semua dalam memprovide data kepada kami. Tapi sebenarnya bisa cepat, bisa oke kalau semuanya proper, gitu ya. Demikian Pak Bagus paparan dari saya. Semoga bisa menjadi bahan diskusi buat Bapak Ibu semua di sini, dan kami harap kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan dan diskusi lebih lanjut, monggo kita bisa diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridho Arifin. Komprehensif ya, tadi juga Pak Deki dan Pak Ridho sudah memberikan secara komprehensif. Ada beberapa yang saya catat. LPDB sekarang 100% nih Bapak Ibu sekalian untuk koperasi top. Jadi peluang Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan pembiayaan juga semakin besar. Baru tersalurkan 100 miliar ya Pak ya, dari target 900. Jadi masih ada 800 miliar nih Bapak Ibu sekalian. Semangat masukkan proposal ya, baik ke PIP dan LPDB juga. Sama-sama juga tadi pentingnya pendampingan, bahwa kita tidak bisa melepas begitu saja anggota kita yang mendapatkan pembiayaan, nanti ada modal kerja, ada investasi, dan sebagainya. Sama juga tadi terkait dengan legalitas perizinan. Legalitas menjadi penting, sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian tadi ada jaminan ya, ada dulunya tidak hanya fidusia saja, ada beberapa hal ya, ada fidusia, kemudian ada collateral coverage yang bisa sampai 100% ya. Bisa nanti gabungan, ada fixed asset, pengurus, cash collateral, bahkan juga bisa dibantu oleh Askrindo Syariah apabila belum mencapai. Jadi banyak jalan menuju Roma insya Allah ya. Ada banyak jalan yang bisa kita tempuh bersama-sama, baik itu melalui LPDB maupun PIP. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan materi nanti kan kita share di chat-nya. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu, insya Allah nanti kita share ke dalam chat room-nya. Kemudian juga rekaman ini akan kami juga share nanti di YouTube. Jadi kalau ada yang ingin melihat lagi, ingin mengulang lagi, atau ada teman yang belum bisa melihat, nanti kita bisa lihat di YouTube. Kita akan juga nanti taruh di YouTube. Oke, kita akan mulai dengan tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan sih di sini yang sudah muncul. Mungkin saya mulai dengan yang raise hand dulu. Nanti kemudian saya akan bacakan pertanyaan yang ada di chat. Silakan Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin bertanya, monggo. Saya Pak Bagus. Baik, silakan. Assalamualaikum Bukan nama dan warahmatullahi apanya Pak ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, nama Jubrianto dari KSPPS BMT PAS Yogyakarta.
Alhamdulillah kami salah satu yang sudah mendapatkan manfaat dari akses dana di LPDB, Pak. Tahun kemarin kami dapat akses 2,4 ya. Cuma yang sekali lagi yang tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Rinto, memang eh, yang jadi berat bagi kami para pengelola di koperasi itu adalah syarat untuk cash kolateral ya, artinya 100% collateral coverage itu memang bagi kami koperasi itu cukup berat itu. Kemarin bisa dapat aset yang memang bisa kita jaminkan ya sampai 2,4 itu juga memang tidak mudah bagi kami untuk bisa memenuhi itu. Sekalipun tadi juga disebutkan ya ada Askrindo Syariah dan sebagainya. Tentu ketika kita pakai Askrindo Syariah nanti jatuhnya memang jadi lebih mahal Pak untuk kita harus menyampaikan ke anggota kita gitu ya. Nah, kemudian yang ini saya kira sudah beberapa kali kami sampaikan juga ke pendamping dari LPDB ya ke kami ketika ada kunjungan itu selalu kami sampaikan apakah sesungguhnya ketika suatu koperasi itu sudah punya rapot itu tidak dipertimbangkan gitu. Artinya ada pertimbangan tertentu selain cash kolateral itu apakah memang juga tidak memperhatikan dari sisi rapot ya, rapot yang memang saya kira di LPDB ketika kita sudah bekerja sama kan ada rapotnya itu. Nah, rapot itu kami minta juga untuk jadi pertimbangan sehingga bagi kami di koperasi itu tidak harus 100% dengan fixed asset gitu untuk yang dijaminkan. Baik, itu yang untuk LPDB, Pak. Kemudian yang kedua, yang untuk PIP, apakah koperasi yang sudah mendapatkan pembiayaan dari LPDB itu juga masih memungkinkan untuk bisa dapat pembiayaan dari PIP. Nah, kami memang punya khusus Pak segmentasi yang ibu-ibu kami memang juga punya dan sekarang ini yang kita kembangkan juga pakai model Grameen Bank ya, tanggung renteng, ada kelompok yang kita dampingi setiap pekan pertemuan memang ada seperti itu. Kita punya sekitar 67 kelompok yang kita dampingi. Kemudian kalau dana yang tersalur memang masih kecil ya Pak, karena memang akses pembiayaannya itu 1 jutaan sampai 3 juta per ibu-ibu itu jadi masih kecil. Nah, tapi mungkin untuk beberapa di antara mereka ini yang memang punya usaha itu saya yakin memang juga perlu juga itu untuk naik kelas ya dari yang hanya sekitar 1 juta sampai 3 juta itu untuk bisa naik ke sampai pinjaman 20 juta dengan skema yang kita harapkan memang juga skema pembiayaan murah. Nah, itu apakah itu nanti bagi kami yang memang saya lagi sudah mendapatkan fasilitas dari LPDB, itu apakah juga memungkinkan untuk bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan juga dari PIP. Terima kasih Pak Bagus, saya kira dua itu, satu saran, yang kedua adalah pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak Ridho, mohon izin bisa ditutup Pak share screen-nya Pak, agar kita bisa lihat semuanya. Oke, baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya untuk LPDB dan PIP. Saya akan bacakan di chat. Ini ada pertanyaan dari Tri Priyo Saputro ya, yang menanyakan apakah koperasi produsen bisa mengajukan PIP ke PIP dengan end user petani jagung. Jadi koperasi produsen bukan koperasi simpan pinjam. Itu pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan satu lagi saya masih buka untuk 3 penanya. Silakan kalau ada yang ingin present, ada yang bertanya langsung. Oke. Karena belum ada, silakan mungkin dari Pak Deki dan Pak Ridho untuk menjawab pertanyaannya. Baik, dari BMT Pas Bantul ya. Memang untuk collateral coverage 100% ini memang saat ini masih jadi policy yang mandatori gitu ya Pak ya. Jadi nuwun sewu nih Pak,
Jadi memang sampai dengan saat ini kita tetap mensyaratkan bahwa collateral coverage itu 100%, terkait dengan kemudian setelah mendapatkan pembiayaan dari kami itu kemudian recordnya bagus segala macam, tentu akan menjadi pertimbangan bagi kami untuk bisa, bahasa kami, menambah atau penguatan modal kerja atau repeater gitu ya. Itu memungkinkan, tapi dengan tetap memperhatikan rasio collateral coverage tadi. Nah, kemudian kita memberikan pilihan-pilihan, termasuk misalnya ketika terjadi kekurangan melalui lembaga penjaminan. Tapi kemudian ke depan ini bisa berubah, bisa kemudian ditinjau, saya pikir tidak ada yang tidak mungkin gitu. Tapi untuk saat ini kami sampaikan bahwa memang kebijakan tersebut masih berlaku gitu, Pak Bagus. Terima kasih, Pak. Masalah Pak Ridho. Silakan Pak Diki. Baik, terima kasih Pak Bagus. Pak Supriyanto ya dari BMT Pas Bantul. Jadi pada prinsipnya kami tidak ada larangan, Pak. Jadi ada beberapa penyalur kami juga pada saat yang bersamaan juga menjadi mitranya LPDP. Jadi tentunya nanti kami akan melihat dari analisa kapasitas pembiayaannya. Kalau kami nilai masih ada ruang, apalagi tadi Pak Supriyanto mengatakan ada skema pembiayaan kepada ibu-ibu ya yang Gramin, yang mungkin yang saat ini belum belum terfasilitasi dengan pembiayaan yang diperoleh dari LPDP, maka nanti bisa kita kerjasamakan. Memang nanti skema pembiayaan kelompok ini sama dengan skema pembiayaan yang lain, Pak Supriyanto, itu kami akan meminta komitmennya. Bisa nggak ini diturunkan marginnya di bawah produk existing yang saat ini dimiliki oleh BMT Pas Bantul. Jadi karena kami nanti dari PIP itu memberikan pembiayaan yang tarifnya insya Allah rendah gitu ya, sehingga kami harapkan ke anggota sehingga supaya bisa membantu para perempuan, ibu-ibu yang katakanlah baru mulai usaha gitu. Kami contohkan salah satu penyalur kami di Serang dengan skema Gramin itu sebelum kerjasama dengan kami itu 28% flat Pak untuk skema Gramin. Nah setelah kerjasama kami itu saat ini 20% dan insya Allah akan turun lagi gitu. Nah itu adalah upaya kami bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian bagaimana kita memberikan secara pendapatan masih masuk di hitungan Bapak Ibu dan di sisi lain bisa membantu para pelaku usaha yang di level bawah gitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya tadi terkait dengan koperasi produsen. Jadi saya mohon maaf yang di chat tadi sudah sempat saya baca, tapi saya nggak langsung jawab karena saya menghormati Pak Ridho yang lagi presentasi, jadi supaya nggak terdistract gitu ya. Jadi saya nggak mohon maaf saya nggak langsung jawab. Jadi untuk yang koperasi produsen nanti yang bisa memfasilitasi dari LPDP. Jadi untuk saat ini kami dari PIP kebijakannya adalah lembaga keuangan bukan bank. Jadi KSPPS, LKMS. Nah, perbedaannya dengan LPDP kami bisa ke LKMS, kemudian KSPPS, BMT atau BTM, kemudian atau KSU, Koperasi Serba Usaha yang memiliki unit simpan pinjam. Jadi itu yang bisa kami fasilitasi sampai dengan saat ini, dan juga ada BUMDes yang kami sudah kerjasamakan. Mungkin itu satu lagi boleh Pak Bagus ya sekalian gitu. Tadi ada yang menanyakan mengenai tingkat bunga yang kami sempat sampaikan di slide. 4% itu Pak ya, monggo Pak. Jadi 4% tadi maksimum efektif per tahun Bapak Ibu, jadi setara ya. Jadi ketika tarif ke end user lebih rendah, maka bagi hasilnya juga akan semakin rendah untuk kami, karena kami hanya mengenakan katakanlah 3,75 atau 3,5 tergantung dari semakin rendah. Misalkan tadi yang Gramin 20% tadi kami kenakan flatnya, bukan flatnya tarif layanan kami itu di 3,75 setara dengan 3,75 efektif per tahun.
ketika mereka bisa berhasil menurunkan dari 28 ke 20. Jadi seperti itu. Jadi nanti bagi hasilnya kami sesuaikan untuk mencapai setara tadi, kami sesuaikan dengan berapa yang dilempar ke nasabah. Gitu. Mungkin seperti itu Pak Bagus. Terima kasih. Kalau dari chat ini masih ada pertanyaan lagi nih. Mohon agar jaminan boleh dari anggota, sebab kalau dari koperasi berat pemenuhannya. Ini mungkin untuk LPDB ya, untuk Pak Ridho ya. Mungkin tidak. Dan satu pertanyaan dari saya Pak Ridho, mungkin tidak LKMS itu mendapatkan pembiayaan dari LPDB? LKMS yang berada di bawah supervisi OJK ya, memang ada dua bentuk, satu yang berbadan hukum koperasi, satu lagi berbadan hukum PT. Nah, apakah memungkinkan misalkan yang berbadan hukum koperasinya, yang PT yang tidak bisa itu bagaimana? Monggo Pak. Ya, sampai saat ini sih memang untuk LKMS kita masih belum bisa, Pak. Oke. Jadi memang policy tersebut memang baru sih. Jadi memang kita memang 100% kepada koperasi. Kalau LKMS, walaupun kemudian badan hukumnya itu koperasi, kita juga masih belum bisa accept untuk saat ini apa ya. Cuma nanti kalau ada policy yang berbeda, nanti kita sampaikan. Terkait dengan jaminan atas nama anggota, sebenarnya secara perlu saya sampaikan bahwa agunan atau kolateral itu kan sebenarnya second way out gitu ya kalau di industri keuangan. Jadi memang sebenarnya yang paling penting adalah usaha dari BMT, koperasi dan IKMS gitu kan yang kita nilai itu. Nah, terkait dengan jaminan atas nama anggota, kalau itu masih related sama aktivitas koperasi, kemudian juga bisa dipertanggungjawabkan gitu, kita masih bisa terima itu atas nama anggota. Tapi memang itu akan jadi concern gitu kan. Pilihan atau kalau kita bicara tentang skala prioritas pasti jadi pertanyaan dari internal kami, terutama dari pemutus kami terkait dengan jaminan milik anggota. Apakah kemudian anggota itu punya peranan penting di koperasi segala macam akan jadi concern. Jadi memang selama ini yang memang sering disampaikan ke kami adalah jaminan milik koperasi atau jaminan milik pengurus utama ya, atau pengawas juga bisa. Kemudian untuk koperasi yang berdiri dari awal tahun 2023, apakah koperasi baru bisa mengakses pembiayaan di LPDB? Kita sebenarnya syaratnya sih 1 tahun sudah RAT gitu Pak. Jadi kalau untuk tahun 2023 kan baru akan RAT di 2024 ya. Jadi mohon maaf untuk koperasi-koperasi yang baru berdiri dan belum melaksanakan 1 kali RAT belum bisa mendapatkan akses dari LPDB. Mungkin sama kalau di PIP juga seperti itu. Sedangkan untuk link barcode LPDB nanti saya coba koordinasi dulu dengan teman-teman dari internal kami supaya bisa memberikan link yang valid gitu ya. Ya gitu Pak, bagus ya. Mungkin dari PIP Pak, apakah bisa 2023 atau menunggu 2 tahun tadi ya? Iya. Baik, terima kasih Pak Bagus. Jadi di PIP tadi sudah kami sampaikan syaratnya minimal 2 tahun Pak, memiliki pengalaman. Kenapa? Sebenarnya konsekuensi logisnya begini Pak Bagus. Ketika kami mensyaratkan jaminan piutang fidusia, piutang lancar, maka kalau belum 2 tahun, khawatirnya belum punya cukup portofolio piutang untuk dijaminkan gitu. Sehingga kami melihat itu. Sehingga mohon maaf yang belum 2 tahun memang belum bisa Pak. Jadi itu masih kebijakan di kami. Kemudian untuk tadi ada pertanyaan mengenai penjaminan. Jadi jaminan utamanya tadi tentunya adalah piutang fidusia. Kemudian sempat kami sampaikan ada di atas 1 miliar, pembiayaan di atas 1 miliar itu ada cash collateral yang rata-rata di 10%. Nah, di luar itu memang nanti kami akan bekerja sama dengan penjaminan kredit, Pak, lembaga penjaminan kredit secara kelembagaan. Jadi nanti
penyalur pembiayaan UMI itu nanti akan membayar premi penjaminan kepada perusahaan penjamin. Nah, untuk asuransi yang yang sifatnya adalah asuransi kredit yang langsung ke debiturnya atau anggotanya itu sifatnya opsional dan itu dilakukan secara mandiri oleh penyalur, Pak. Jadi yang kami wajibkan adalah piutang lancar, cash collateral apabila diperlukan tadi, kemudian penjaminan kredit dengan jam krida, jadi nanti ada imbal jasa kafalah kalau di syariah, imbal jasa kafalahnya nanti menjadi beban dari penyalur pembiayaan UMI. Kemudian saya kira itu Pak yang dari pertanyaan ini ya, nggak ada lagi. Oke. Seperti itu Pak, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Jadi tadi saya terjawab ya bahwa butuh 2 tahun karena untuk agar punya piutang dulu Pak ya, piutang untuk fidusianya ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Dede, Resen. Silakan Pak Dede. Selain Pak Dede, apakah ada yang resen lagi? Bapak Ibu sekalian, belum ada. Silakan Pak Dede. Langsung dengan pertanyaannya. Baik, suara cukup jelas Pak, suaranya Pak, maaf. Cukup jelas sekali. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini untuk Pak Deki yang PIP ya Pak ya. Pertanyaannya, ini kan laporan harus terkoneksi dengan SIKP UMI. Apakah ada program khusus gitu yang harus kita pakai gitu untuk dapat akses ke UMI gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan saya di koperasi karyawan Pak. Jadi yang pertama kebanyakan dia pinjamannya itu konsumtif. Gitu. Ada beberapa teman karyawan yang memang punya usaha di luar, misalnya warung atau ada usaha pertanian gitu. Cuman paling sekitar 10-15% dari karyawan yang punya usaha seperti itu gitu. Nah, apakah untuk pembiayaan konsumtif juga dimungkinkan dapat fasilitas dari PIP gitu Pak? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nah kita kan selama ini dapat bantuan kerjasama dengan bank, channeling begitu ya. Nah, terakhir itu dengan BSI. Nah, apakah misalnya ketika anggota kita sudah dapat pinjaman dari channeling BRI, memungkinkan juga untuk dapat fasilitas dari UMI? Itu Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Deki. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Deki, karena tidak ada pertanyaan lagi yang lain. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dede. Jadi yang kami maksudkan dengan terkoneksi dengan sistem informasi kredit program itu adalah Bapak Ibu itu memiliki kebebasan untuk menggunakan aplikasi. Misalkan kalau misalkan menggunakan ikut dalam tadi program digitalisasi yang dilakukan oleh KNIKS itu juga bisa. Jadi apapun aplikasi yang Bapak Ibu gunakan itu nanti hanya akan yang penting kami meyakini dari aplikasi itu bisa mengeluarkan data, struktur data yang kami minta yang bentuknya nanti akan bisa di-download dari aplikasi Bapak Ibu bentuknya Excel kemudian di-upload di aplikasi kami. Jadi sebenarnya aplikasinya sangat fleksibel Bapak Ibu. Jadi misalkan kalau yang di beberapa penyalur kami itu kalau yang BMT ada Aulia Soft dan sebagainya yang lain-lainnya itu bisa digunakan. Jadi intinya kami tidak harus merek tertentu, merek aplikasi tertentu, tapi itu bisa semuanya. Kemudian untuk pembiayaan konsumtif. Karena ini adalah program pemerintah untuk pelaku pembiayaan ultramikro yang tujuannya produktif, Pak. Jadi mohon maaf itu tidak bisa. Jadi hanya untuk pelaku usaha yang melakukan pembiayaan, melakukan kegiatan usaha produktif. Kemudian terkait dengan channeling, karena channeling itu nanti akadnya tetap dengan perbankan, Pak. Kalau dari BRI-nya adalah KUR, maka nanti akan kedetek di sistem informasi kredit program, Pak. Karena NIK-nya kalau KUR juga pasti akan tercatat di SIKP. Tapi kalau selain KUR, kalau selain KUR itu nanti tergantung Bapak. Jadi bagaimana penilaian kapasitas repayment capacity yang Bapak lakukan terhadap debitur tersebut. Siap. Karena bisa jadi kan selain KUR, bisa jadi dia sudah menerima pembiayaan ultramikro dari penyalur lain.
Misalkan kami ada penyalur pegadaian nih Pak, misalkan kebetulan yang bersangkutan menggadaikan perhiasannya gitu ya untuk usaha dan dicatatkan sebagai pembiayaan UMI. Nah, jadi nanti wasitnya ada di SIKP Pak. Jadi ketika NIK-nya ini eligible atau enggak itu ada di SIKP. Nah, terkait dengan repayment capacity itu menjadi kewenangan Bapak untuk bisa menentukan. Gitu, Baik, Pak. baik. Ya. Terima kasih Pak Dik. Gitu, Pak. Ya. Terima kasih dari pertanyaan Pak Dede. Silakan, Bapak Ibu sekalian masih ada waktu untuk menyampaikan pertanyaannya. Ini mumpung alhamdulillah ada Pak Ridho dan Pak Diki langsung nih, ya, langsung dengan narasumber yang tepat. Mungkin ini sekaligus ada pertanyaan dari chat, boleh langsung jawab Pak? Boleh, silakan monggo Pak. Saya belum Pertanyaan terakhir ini ada, apakah ada lembaga inkubator yang mendampingi PIP? Jadi tadi kami sampaikan Bapak Ibu bahwa untuk penyaluran pembiayaan UMI itu fungsi pendampingan itu menjadi kewajiban penyalur. Namun demikian penyalur memiliki hak untuk meminta support kepada PIP gitu. Terkait dengan misalkan karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada di KSPPS misalkan nggak punya trainer gitu. Nah kemudian tapi anggotanya banyak yang membutuhkan pelatihan, misalkan pelatihan teknis usaha, pelatihan mungkin legalitas usaha, dan itu diperlukan dukungan dari PIP, itu bisa diajukan. Nah dari PIP itu akan melihat gitu, ini apakah bisa dengan model training biasa, atau memerlukan training atau pendampingan yang sifatnya periodik gitu, atau yang memerlukan waktu agak lama. Nah biasanya untuk yang inkubator itu kami arahkan untuk kami kerjasama dengan beberapa inkubator. Kami belajar dari LPDP, LPDP saya kira juga kerjasama dengan beberapa inkubator. Jadi inkubator ini karena kami levelnya bawah, jadi kami pilih inkubator yang memang punya pengalaman untuk mendampingi biasanya masyarakat miskin gitu ya, penerima bansos dan ke atasnya. Nah itu kami akan kerjasama untuk yang memang memerlukan pendampingan misalkan selama 3 bulan, 4 bulan itu menggunakan inkubator. Tapi kalau sifatnya pelatihan teknis yang bisa 1 kali pelatihan, 2 kali pelatihan, itu kami hanya akan bekerja sama misalkan dengan trainer gitu Pak. Jadi kami sesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing penyalur kami. Mungkin seperti itu Pak Bagus jawaban kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada yang bertanya dari Kopsah Gakom ya, ke LPDB. Silakan dari Kopsah Gakom. Bapak atau Ibu dari Kopsah Gakom di chat bilang ingin diskusi ya. Apakah terkait dengan plafon pinjaman ya? Ya, betul ya Pak. Ya, tentu saja penentuan plafon pinjaman itu banyak variabelnya ya, banyak variabelnya termasuk total aset yang Bapak Ibu miliki di koperasi maupun di BMT. Jadi itu akan jadi salah satu variabel penilaian kami. Tapi aspek-aspek lain sebenarnya banyak. Variabel penilaian penentuan plafon, termasuk kemudian acceptable kita terhadap penerima dana bergulir ini juga ditentukan oleh banyak hal gitu. Jadi bisa ya kalau PIP sudah punya RAC lah ya, NPL harus 5%, terus ada gearing ratio atau DER-nya harus berapa. Kalau di LPDB memang kita coba fleksibel mungkin tidak mengatur itu, tapi kemudian ketika masuk ke dalam analisa bisnis kami, tentu saja faktor-faktor rasio-rasio dari laporan keuangan yang ada dari koperasi maupun BMT itu menjadi pertimbangan untuk pemberian plafon kepada koperasi atau BMT. Itu Pak Bagus. Baik, terima kasih Pak Ridho. Chat belum ada lagi. Monggo yang ada di webinar, yang ada di sini silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Sepertinya sudah paham semua nih, sudah paham semua dan siap untuk nanti submit melalui aplikasi yang ada nih.
Mungkin ada teman-teman KNKS ada yang ingin ditanyakan dari mungkin Kang Iwan, Mas Arief, Mbak Diva. Ini ada pertanyaan satu di chat. Bapak Takiudin, Komponen Asalam. Pembiayaan yang disalurkan khusus produktif atau bisa juga konsumtif? Ini mungkin keduanya ya. Tadi sebetulnya sudah dibahas, tapi monggo tidak apa-apa. Dijelaskan lagi Pak Arido dan Pak Deki. Silakan bisa Pak Arido dulu. Ya, untuk pembiayaan yang disalurkan dengan menggunakan dana LPDB itu memang harus untuk usaha produktif ya. Jadi untuk konsumtif kita tidak bisa gitu. Ya karena ini program pemerintah, karena ini bagian dari ikhtiar pemerintah untuk mengencourage bisnis di masyarakat kecil gitu. Sehingga fokus untuk kredit sektor produktif. Sama kali di PIP juga untuk produktif ya. Ya, Pak Deki ya. Semuanya sama. Karena produk pemerintah semua memang harus produktif, Pak. Saya juga sepakat. Ini ada permintaan dari Pak Dede, mohon di-share nomor kontak Pak Deki dan Pak Rido. Terima kasih. Kalau berkenan, monggo di-share Bapak Ibu atau nomor staffnya juga boleh, Pak, yang mengurusi terkait dengan pembiayaannya. Itu nomor saya sudah saya share ya, Pak Bagus ya. Ya, sudah masuk Pak. Pak Rido sudah ada nomornya. Silakan Bapak Ibu sekalian, atau masih berpikir-pikir ingin bertanya apa? Kalau dirasa sudah cukup, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin kita cukupkan ya, Bapak Ibu. Karena tidak ada lagi, alhamdulillah, kita telah menyelesaikan webinar kita. Pada hari ini, webinarnya kalau cukup produktif, banyak masukan-masukan juga, banyak hal baru yang mungkin Bapak Ibu terima pada hari ini. Maka webinar pada hari ini sosialisasi peningkatan dan perluasan akses pembiayaan syariah kepada BMT, IKMS, PIP, dan LPDB kita cukupkan sampai di sini. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah sudah selesai. Mohon maaf lahir batin karena ini di bulan Ramadan. Mungkin kita nanti bertemu lagi setelah Ramadan ya, atau bisa juga masih di bulan Ramadan juga. Tapi mohon maaf lahir batin semuanya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi ke Pak Rido dan Pak Diki atas kesediaannya hadir pada hari ini memberikan banyak masukan kepada kita semua dan informasi dan mekanisme terkait dengan pembiayaan syariah baik di PIP dan di LPDB. Demikian dari saya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesediaannya hadir pada webinar kita. Tolong minggu depan kita akan ada webinar lagi Bapak Ibu sekalian, sekedar informasi. Minggu depan kita akan membahas tentang peluang dan tantangan RUU Perkoperasian. Jadi kita akan diskusi lagi tentang RUU Perkoperasian, ini yang menjadi polemik ya, masih menjadi perbincangan hangat setelah Undang-Undang P2SK. Waktunya jam berapa, Pak? Kurang lebih sama, Pak. Di hari Kamis juga jam 1. Kalau memungkinkan pagi gitu, jadi supaya lebih semangat barangkali Pak ya. Jika memungkinkan, kalau enggak ya kita ngikutin aja. Siang Pak, karena nggak bisa di pagi Pak. Oh ya, oke. Ngantuk ya Pak? Karena ini biar nggak ngantuk Pak sebetulnya. Nggak ngantuk sih, nggak jariahnya. Ya, alhamdulillah tidak ngantuk, menarik nih. Cuma yang tadi, maaf sedikit tadi Pak Rido, itunya nggak bisa dibuka ya untuk. Oh iya Pak, nanti saya coba, saya ke Pak Imam ya Pak nanti apa ya? Iya. Melalui Pak Bagus. Kami Pak Rido, nanti kita share lagi ke grup yang ada.
Baik, terima kasih, terima kasih. Terima kasih semuanya kasih, Bapak Pak. Ibu sekalian. Terima kasih Pak Rido, Pak Deki. Monggo Pak, kalau memang ada kegiatan untuk live dari room. Monggo Baik. silakan. Terima Terima kasih kasih. sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.